Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li asatizatina wa lil muslimina ajma'in. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membuat video yang berbeda. Kalau yang kenapa kita berbeda? Karena memang kaidah yang akan kita bahas ini sudah dibahas pada video sebelumnya, yaitu apa? Kitab Al-Jawharah An-Naqiyah fil Qawaidil Fiqhiyah. Di situ malah lebih rinci sebenarnya. Di situ ada kaidah cabang juga. Silakan dibuka di playlist. Di situ ada video yang kedua, di situ Al-Jawharah An-Naqiyah. Pembahasan terkait al-yaqinu la yazulu bisyak. Sebelum kita masuk ke bait sebelumnya, kita bacain dulu sebagai ngulang video sebelumnya. Wa kullu mahdzurin ma'ad darurah biqadri ma tahtajuhu darurah. Ya, ini intinya adalah setiap yang diharamkan ya ketika dalam kondisi keadaan darurah, maka kita boleh pakai sesuatu yang diharamkan tadi, atau kita boleh melakukan atau menggunakan sesuatu yang haram tadi biqadri, sesuai dengan sekadar ma tahtajuhu darurah, sekedar dengan apa yang dibutuhkan oleh kedaruratan tersebut ya. Kaifala yazidu ala ma tahtaju ilaihi darurah, enggak boleh berlebihan. Bal idza zalatid daruratu wajibal kaffu anil baqi. Kalau kedaruratan tersebut sudah hilang, sudah ya berhenti ya, sisanya enggak usah dilanjutin gitu ya. Fa yaqulu minal maitati wa nahwiya biqadri ma yuzilud darurata. Ya udah, makan dari misalnya contohnya makan bangkai, ya sudah, makai dan semisalnya, sudah dia makannya sekedar untuk bisa menghilangkan kedururatan tersebut gitu ya, intinya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ini, wa tarji'ul ahkamu lil yaqini fala yuzilu syakku lil yaqini. Qala al muallifu rahimahullahu taala, wa tarji'ul ahkamu lil yaqini fala yuzilu syakku lil yaqini. Intinya adalah yang kaidah adalah al yaqinu la yazulu bisyak. Ya, ini nama kaidahnya adalah al yaqinu la yazulu bisyak. Ini pakai gimana nulisnya ini? Taib. Intinya adalah watarji'u, dan kembali ya, al ahkamu, yaitu hukum-hukum, lil yaqini, kepada keyakinan. Fala, maka tidaklah, yuzilu syakku, keraguan itu menghilangkan apa, lil yaqini, apa, keyakinan. Jadi sesuatu yang telah kita yakini, maka itu tidak bisa dihilangkan oleh sebab adanya keraguan. Kalau misalnya kita yakin terhadap sesuatu, maka kita beramal dengan sesuatu yang kita yakini, gitu ya. Contohnya ini ada beberapa contoh, cuman kita langsung garisin aja ya. Satu, ini masih pembahasannya, kemudian sampai sini. Baik. Falau syakka fi imra'atin hal tazawwajaha lam yakun lahu wat'uha. Intinya ini adalah kalau misalnya istishaban li hukmit tahrim. Kalau misalnya ada orang ragu nih, dia melihat perempuan, dia bilang gini, ini perempuan ini sudah saya nikahin atau belum ya? Nah, dia mikir itu, yaitu pikiran dia, yaitu udah saya nikahin atau belum, itu merupakan keraguan-raguan. Maka dalam kondisi demikian, keraguan-raguan tersebut, lam yakun lahu wat'uha, nggak boleh bagi dia untuk menyetubuhi si perempuan tadi. Karena dia ragu ini udah saya nikahin atau belum. Sedangkan dia yakin bahwasanya pada asalnya perempuan tadi itu memang awalnya itu bukan istrinya. Atau pada awalnya adalah perempuan itu adalah ajnabiyah. Yaitu apa? Kalau ajnabiyah berarti haram, gitu kan? Bukan mahram. Istishaban li hukmi tahrim. Kondisi demikian, dia ragu, udah dinikahin atau belum. Kalau dalam kondisi demikian, istishaban li hukmi tahrim, lam yakun lahu wat'uha. Kita berpegang pada hukum sebelumnya, yaitu asalnya perempuan tadi itu adalah haram bagi dia. Nah, kemudian dia datang ke ragu-raguan itu adalah, udah saya nikahin atau belum. Maka dalam kondisi demikian, dia nggak boleh menyetubuhinya. Tapi kalau misalnya dalam kondisi yang kedua ini lebih jelasnya. Wa kadza law syakka hal talaqa zaujatahu am la lam tatluq walahu an yata'aha istishaban lin nikah. Kemudian dalam kondisi yang kedua, gambaran yang kedua adalah ini ada sepasang suami istri. Si suami ragu, ya Allah, ini perempuan ini sudah saya tolak atau belum nih? Gitu ya. Maka dalam kondisi demikian,
Dia ragu. Keraguan-raguannya adalah saya udah mentalak si perempuan ini atau istri saya ini atau belum. Maka dalam kondisi demikian, kalau misalnya dia datang ke seorang alim misalnya, ya alim, ya ustadz, saya ragu nih, istri saya ini udah saya tolak atau belum. Maka si ustadz tadi akan bilang, dalam kondisi demikian, kamu ragu ya, udah tolak atau belum? Iya, saya ragu. Maka dalam kondisi kan, si ustadz itu akan berhukum dengan al-yakinu la yazulu bisyak. Maka dia akan memutuskan bahwasanya si istri tersebut masih istri kamu. Kamu boleh menyetubuhinya. Kenapa? Karena kamu yakin, itu kan kamu yakin kan, itu istri kamu. Iya, saya yakin. Kamu ragu kan udah mentolak atau belum? Iya, saya ragu. Maka dalam kondisi demikian, kamu tetap boleh menyetubuhinya. Pada asalnya adalah kamu beramal dengan sesuatu yang kamu yakini. Yaitu apa? Kamu yakin bahwasanya dia istri kamu. Demikian pun pada gambaran yang kedua, misalnya seorang laki-laki datang ke seorang ustadz. Ustadz, saya ragu nih, perempuan ini saya udah nikahin atau belum? Boleh nggak saya setubuhin? Maka si ustadz tadi akan berhukum dengan al-yakinu la yazulu bisyak. Maka dia akan berhukum, kamu ragu ya, dia udah kamu nikahin atau belum? Iya, saya ragu. Tapi kamu yakin itu dia asalnya adalah dia haram bagi kamu kan? Iya, dia ajnabiyah. Iya, betul. Maka asalnya adalah kamu belum menikahi dia. Maka asalnya adalah dia masih orang lain. Maka asalnya adalah dia bukan mahram kamu. Maka nggak boleh kamu untuk menyetubui si perempuan tadi. Begitu ya. Demikian juga kondisi yang ketiga. Walau kata lau syakka fil hadathi ba'da tayakkunihi taharata. Demikian juga ini kondisi yang ketiga. Datang seorang. Ustaz, saya ini tadi kan udah maghriban. Saya udah wudu kan, berarti kan saya udah maghriban, udah sholat. Saya udah wudu tadi, udah yakin benar. Tapi mau isya ini kan udah isya nih. Saya ragu nih. Saya mau sholat isya pakai wudu yang tadi atau saya wudu lagi, karena saya ragu. Saya tadi udah kentut atau belum? Ya, padahal saya yakin tadi saya udah wudu. Gitu ya. Tadi udah saya wudu. Saya udah sholat maghrib, kemudian saya ngaji begitu kan. Kemudian datang isya, saya ragu nih, saya udah kentut atau belum. Maka dalam kondisi demikian, si ustadz tersebut berdalil dengan al-yakinu atau berhujjah dengan al-yakinu la yazulu bisyak. Kamu yakin yang mana? Kamu yakin ya tadi udah wudu? Iya, yakin bener. Terus kamu ragu ya, kamu udah kentut atau belum? Iya, saya ragu udah kentut atau belum ya. Maka dalam kondisi demikian, kamu tetap dalam keadaan suci. Maka bagimu boleh langsung sholat isya tanpa wudu lagi. Atau sebaliknya misalnya, Ustaz, saya tadi kan ke kamar mandi. Saya tadi BAB, saya buang air kecil. Kemudian udah isya nih sekarang. Saya ragu nih, saya udah wudu atau belum? Wah, kondisi demikian kita berhukum dengan apa? Berhujjah dengan apa? Al-yaqinu la yazul bisyak. Saya yakin bahwasanya tadi, kamu yakin ya? Tadi kamu kamar mandi, kamu BAB, kamu kencing. Iya, saya yakin itu. Kamu ragu ya? Kamu udah wudu atau belum? Iya, saya ragu udah wudu atau belum. Maka dalam kondisi demikian, kamu asalnya adalah belum wudu. Asalnya adalah kamu beramal dengan sesuatu yang kamu yakini, yaitu kamu yakin bahwasanya kamu udah BAB dan buang air kecil di kamar mandi tadi. Maka kamu jangan langsung sholat isya, tapi kamu wudu dulu, begitu ya. Baik. Wa kadza au syakka fi adadi rakaati awit tawaf awis sa'yi ya awir ramyi wa nahwihi. Ini kondisinya misalnya rakaat satu aja ya. Misalnya dia sholat. Ragu nih. Ini saya udah rakaat ketiga atau rakaat keempat. Maka dalam kondisi demikian, yabni 'alal aqal. Dia berlandaskan dengan sesuatu yang paling sedikit, yaitu apa? Rakaat yang ketiga. Karena rakaat yang lebih sedikit itu lebih dia yakini. Adapun rakaat yang lebih banyak itu sesuatu yang dia ragu-ragukan. Yabni 'alal aqal. Dia berhukum dengan sesuatu yang paling sedikit. Rakaat yang misalnya saya udah rakaat kedua atau rakaat ketiga, maka dia sekarang berarti beramal dengan rakaat yang kedua. Artinya dia berhukum dengan sesuatu yang lebih kecil. Artinya dia belum melakukan rakaat yang ketiga. Awit tawaf, ada demikian tawaf. Saya udah tawaf ke berapa? Keempat atau yang kelima, maka berhukum dengan yang paling sedikit gitu ya. Sa'i juga begitupun merempal jumroh dan seterusnya. Gitu ya. Itu saja. Ini di Al-Jauharah Naqiyah ada nih. Al-aslu bara'atud dimmah, bara'atuz zimmah gitu ya. Nah, dan seterusnya. Itu saja. Ini videonya agak berbeda ya. Mudah-mudahan dapat difahami intinya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.